Sip, marah-marah. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kembali lagi sama kelompok kita yaitu Karya Saudagar. Dan kali ini kita ketemu lagi di video dengan tema baru yaitu Beginner's Guide to Media Planning. Kita bakal bahas di private Zoom talk show kecil ini bersama narasumber kita yaitu dari teman senior, dari teman yang kita dapat dari teman PKL kita dari PT mana? Adi Dari PT Persada. Adi Persada Properti ya Mas Nanang ya? Dengan Mas Nanang? Ya, betul. Benar, Ya, alhamdulillah. betul. Oke. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas singkat dan diskusi ataupun mewawancarai Mas Nanang. Kalau Mas Nanangnya nggak keberatan, terima kasih telah bergabung dengan kita. Kita langsung ke perkenalan dulu. Nama saya Ananda Rizal Sanjaya, NIM 70. Lalu bisa dilanjutkan Bagas. Ya, nama saya Bagas Dwi Saputra, NIM 73. Lalu saya sendiri Muhammad Ridho Novara, NIM 51. Oke. Langsung aja ya Mas ya. Kan Mas Nanang ini udah mau ikut nih. Terima kasih banyak udah mau ikut ke talkshow kecil kita ini atau interview kecil. Kita mau tahu sih Mas buat pemulaan nih. Mas Nanang ini sebagai apa di perusahaannya Mas Nanang, lalu bisa dijelaskan sedikit aja tentang kerjaannya Mas Nanang itu di situ ngapain aja gitu. Oke, Mas Ananda ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nanang. Saya di Adi Persada mengurus marketing communication ya untuk apartemen mahasiswa di Taman Melati Surabaya, seperti itu. Di daerah Mer ya. Oke, marketing communication ya Mas Nanang ya, keren banget. Nah, karena kita ini lagi perlu, karena tema diskusi kita ini tentang media promosi ya, langsung kalau misalnya aku nih mau nanya ke Mas Nanang sendiri, kalau semisalnya di properti itu kan kita awam banget nih sebagai mahasiswa. Kalau 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 kita mau tahu lebih detail sedikit tentang dunia properti itu, kalau orang anak PKL seperti kita tuh bakal ngapain sih Mas di perusahaannya? Oke, Mas Ananda ya, membantu menjawab ya. Jadi kalau teman-teman PKL biasanya di Adi Persada itu biasanya kita tempatkan di bagian-bagian yang mudah biasanya. Tentu tidak hanya sekedar di bagian yang mudah, tetap teman-teman juga mendapat kesempatan untuk bisa memperhatikan langsung proses kerja dari senior-senior yang ada di Adi Persada, utamanya di Taman Melati Surabaya ya. Ya, jadi kalau di Taman Melati sendiri ada berbagai divisi. Kalau dari saya sendiri ini divisinya divisi marketing ya. Saya memegang bagian marketing communication. Jadi kalau misalkan ada mungkin ketentuan promo dari pusat, nah saya dan tim yang bertugas untuk memvisualisasi ya, membuat desain untuk bisa disebarkan di media-media promosi kita. Seperti itu Mas Ananda. Oke. Wah, itu baru sih ya buat kita. Terus udah dijelasin tadi, Mas Bagas nih katanya ketika udah datang kita udah dapet narasumber yang keren nih. Mas Nanang ini langsung katanya tadi mau nanya sesuatu nih Mas Bagas nih. Boleh langsung Mas Bagas. Mau tanya apa tadi? Ya, terima kasih Mas Ananda Rizaldi. Saya izin bertanya untuk Mas Nanang. Jadi kan kita kan hitungannya masih awam ya, masih belum tahu di perusahaan properti itu kita bakal ngapain aja, terus ada apa aja. Nah, untuk saya sendiri, saya itu penasaran sih Mas, sama platform apa yang digunakan untuk promosi di bidang properti seperti yang Mas Nanang lakukan. Mungkin bisa bantu dijawab, Mas. Baik, bisa langsung saya jawab Mas Ananda ya.
Oh Ya, iya, bisa langsung dijawab Mas. Minta tolong buat oke. dibantu jelaskan buat Mas Bagas tadi pertanyaannya. Ya, siap. Jadi kalau ngomongin masalah platform ya nih Mas Bagas, kalau dari Adi Persada sendiri itu ada beberapa platform. Nah, platform yang memang paling kami intens gunakan yaitu dari Instagram. Nah, Instagram ini memang media sosial yang paling sering kami gunakan untuk bisa meng-approach ya dan melakukan engagement kepada para khalayak ramai tentunya. Nah, jadi Instagram di sini memang seperti yang teman-teman tahu bahwasanya Instagram ini salah satu media sosial yang sangat digandrungi oleh tidak hanya sekedar anak muda ya, banyak kalangan yang menggunakan Instagram. Jadi kami merasa Instagram adalah salah satu media yang sangat tepat untuk bisa digunakan. Apalagi jika melihat dari Instagram sendiri ada fitur-fitur baru yang terus dikeluarkan. Salah satunya ada yang namanya Instagram Reels. Nah, itu kita juga manfaatkan untuk melakukan promosi-promosi seperti itu. Nah, selain dari media sosial, kami ada Instagram yang memang paling intens digunakan oleh Taman Melati Surabaya. Kami juga ada website. Website ini website dari pusat ya teman-teman. Websitenya ini bernama Sahabat APP. Sahabat APP ini juga sekaligus sebuah program. Jadi APP itu singkatan dari Adi Persada Properti ya mungkin bagi yang belum tahu. Jadi Sahabat APP ini memang salah satu platform yang digunakan untuk bisa bermitra dengan banyak orang. Jadi nanti kalau misalkan nih Mas Bagas, Mas Ananda, Mas Muhammad Khairuddin ini misalkan bisa membantu APP, utamanya di sini Taman Melati Surabaya, untuk bisa mungkin menyambungkan calon konsumen kepada kami, pihak marketing. Nah, nanti dari teman-teman bisa mengisi data di website Sahabat APP. Nah, nantinya teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari hasil ya, hasil menghubungkan kami dengan klien seperti itu. Nah, tentu ada persentase yang nanti bisa didapatkan teman-teman. Nah, itu juga jadi salah satu media kami untuk bisa mempromosikan. Jadi harapannya dengan adanya sistem mitra tersebut menggunakan website Sahabat APP, teman-teman bisa tertarik untuk membantu mempromosikan berbagai properti yang dipasarkan oleh Adi Persada seperti itu. Utamanya di situ ya, Mas Ananda, Mas Bagas, Mas Khairuddin, kami menggunakan Instagram dan juga menggunakan website seperti itu. Oke, terima kasih Mas buat jawabannya. Boleh langsung dilanjut Mas Ananda. Oh iya, tadi kan ketika tadi saya dengar dari Mas Nanang itu udah ngasih insight semuanya media promosi yang digunakan seperti Instagram terus website juga itu ternyata ketika karena emang tema ini adalah beginner's guide ya, itu cocok banget buat kita yang benar-benar masih awam baru tahu kalau ternyata properti juga telah udah gunain cara seperti itu ya teman-teman ya, kayak media sosialnya udah se-update itu menggunakan Reels, menggunakan semua fitur-fitur update yang udah ada di Instagram, bagaimana mereka melakukan promosi sesuai dengan kebijakannya. Lalu juga ada website juga. Nah, ini kita jujur saya sendiri juga baru tahu kalau misalnya di properti itu memakai media seperti itu karena emang kita kurang banget ya kalau tentang properti itu insight-nya lah. Nah, mumpung nih kita masih ada Mas Nanang buat sisa waktu kita yang singkat ini di talk show ini, mungkin Mas Khairuddin ini tadi itu mau nanya sesuatu juga ini. Boleh langsung dilanjut ke Mas Udin buat pertanyaannya buat Mas Nanang? Monggo, monggo, boleh ditanyakan saja mungkin kalau ada yang Ya, ditanyakan. Terima kasih, oke. Mas Ananda. Mas Nanang ya, menanggapi dari pertanyaannya Mas Bagas tadi, saya cuma melanjutkan kebijakan apa yang digunakan oleh perusahaan sebagai periklanan dari properti tersebut. Lalu sebagai penutup ya Mas, kita sebagai mahasiswa yang awam soal properti ini, apakah bisa untuk
bisnis terhadap properti ini atau sedikit bergabung dengan bisnis properti ini, dan apa saran dari Mas Nanang sendiri untuk kita sebagai mahasiswa yang ingin bergabung ke dunia properti ini? Terima kasih. Itu mungkin Mas Nanang, monggo bisa dijawab langsung dari Mas Khairuddin. Oke. Siap. Ya, menjawab ya Mas Khairuddin. Jadi kalau ngomongin masalah kebijakan, sebenarnya saya pribadi juga kurang paham terkait strateginya, karena pada dasarnya saya kan di sini marketing communication ya. Saya berani ngomongnya sesuai dengan bidang saya gitu. Nah, jadi kalau di APP sendiri kebijakannya ini dari pusat, karena saya kan bekerjanya di kantor cabang di Taman Melati Surabaya gitu. Jadi sistemnya adalah dari pusat membuat kebijakan terkait promonya seperti apa, mungkin ada gimmick-gimmick penjualan seperti apa. Nah, itu kira-kira yang membuat dari pusat. Nah, nanti dari kebijakan tersebut itu disebarluaskan kepada seluruh cabang APP. Nah, nanti dari teman-teman yang ada di kantor cabang memvisualisasikan seperti itu. Karena pada dasarnya dari setiap cabang itu sudah memiliki media sosial masing-masing. Misalkan kalau teman-teman mau kepo tentang Taman Melati Surabaya, bisa cek TM Surabaya ya, teman-teman, di Instagram sudah ada, bisa dicek saja. Nah, di situ itu murni dari teman-teman marketing di cabang Taman Melati Surabaya yang membuat gitu. Nah, jadi kami ini bertugas hanya untuk memvisualisasikan saja kebijakan promo dan gimmick-gimmick penjualan yang sudah ditetapkan oleh pihak pusat seperti itu. Nah, terkait masalah mahasiswa, kira-kira bisa apa nggak terjun ke dunia properti? Tentu bisa, Mas. Kalau dari saya sendiri yang mungkin sudah beberapa waktu terakhir ini bekerja di bidang properti ya, ini saya rasa bukannya mustahil kok jadi mahasiswa untuk berbagi maksudnya bekerja di bidang properti gitu. Mungkin seperti yang saya sebutkan tadi sebenarnya. Jadi dari APP juga sebenarnya memfasilitasi adanya program sahabat APP itu tadi. Jadi misalkan dari teman-teman di sini nih punya relasi, misalkan aku punya teman yang ya bisa dibilang ya banyak duit nih, banyak duit. Nah, dia lagi kuliah di Surabaya, tapi dia jauh dari orang tua nih. Tentu kan butuh tempat tinggal kan. Nah, kalau orang kaya biasanya kalau kos-kosan tuh kurang, ya kan. Nah, makanya itu pasti butuh kan tempat yang sekiranya bisa ditempati atau bisa dijadikan aset bahkan. Kalau orang kaya kan pikirannya kan aset, invest gitu ya. Betul Nah, Mas Nanang, benar kalau banget. apartemen kan juga salah satu bentuk ya, salah satu bentuk investasi gitu. Nah, jadi teman-teman bisa tawarkan, aku ada kenalan nih apartemen di Taman Melati. Nah, kalian bisa manfaatkan tuh yang namanya program Sahabat APP. Nah, nanti dari kalian membantu penjualan kami, itu kalian akan mendapatkan untung gitu. Maksudnya kalian mendapatkan pembagian dari kami. Nah, kalau misalkan nih, kalian nih pasti kaget tuh. Nanti kalian dapat antara 1-3%. Kalian kaget kok dikit banget. Nah, tapi kalian jangan berpikiran masalah 1-3%. Kalian harus paham, properti itu harganya nggak kecil ya teman-teman ya. Satu kali penjualan apartemen saja bisa antara 350-700 juta gitu. 1-3% itu udah berapa juta coba ya kan? Nah, itu kan lumayan kalau buat uang jajan teman-teman nih mahasiswa ya kan? Benar, lumayan banget Mas. Iya, tuh betul. Iya. Jadi bukannya mustahil kok teman-teman kalau misalkan mau berbisnis properti itu ya. Kalian bisa manfaatkan ini program-program seperti APP. Kalau untuk apa namanya properti lain saya kurang tahu ya. Cuman kalau untuk Adi Persada kita menerapkan program tersebut gitu. Tentu untuk menarik minat teman-teman juga bisa berbisnis properti seperti itu. Jadi kami memberikan wadah kepada teman-teman untuk bisa berbisnis ya. Nah, ini juga salah satu skill nih teman-teman. Sedikit promosi saya jadinya ya. Oh, nggak apa-apa Mas. Ini Iya, benar-benar nggak apa-apa ya. juga sangat penting ya buat kita. Maksudnya bermanfaat juga gitu Mas. Kita sama-sama sharing, kita Iya. sama-sama Masnya promosi kita juga, kita bakal nanti siapa tahu kita tiba-tiba pengen beli apartemen juga kan ke Mas Nanangnya Betul. langsung kan bisa tuh. Ya, begitu. Kalau ada Jadi uangnya bisa Mas. dimanfaatkan gitu ya. Iya Ya, betul. kalau ada uang ya. Iya Ya. benar.
Ya, mungkin begitu sih jawabannya untuk Mas Ananda, Mas Khairuddin, Mas Bagas ya. Oke, terima kasih Mas Nanang buat jawabannya. Wih, keren banget ya. Itu tadi eh, Mas Nanang udah ngejelasin, udah ngasih saran yang bagus banget buat kita. Di sini saya cuma mau nge-wrap it up aja ya. Saya mau ngeringkas saja semuanya apa yang kita udah dapat semuanya dari Mas Nanang sendiri. Kalau misalnya kita memang awam terhadap sesuatu, bukan berarti kita tidak mungkin untuk terjun atau terlibat dalam usaha atau berbisnis dengan apa yang awalnya kita awam. Kita juga bisa, kalau memang dari pribadi kita sendiri kita mau untuk berusaha, kita mau untuk memahami sesuatu itu lebih, kita bakal bisa mengerti lebih dalam dan akhirnya juga bisa menjadi seorang ahli di bidang itu gitu. Kalau misalnya kita dari Mas Nanang sendiri, kalau di tempat PT Adi Persadanya, maaf Mas Nanang dari Adi Persada ya Mas Adi Nanang? Persada, ya Adi Benar banget, Persada. maaf Mas Nanang ya. Dari Adi Persada sendiri ketentuannya semuanya karena memang di bidang properti ini hal yang baru buat kita harus perlu belajar lagi dengan orang-orang keren dan terhormat seperti Mas Nanang tadi. Kita udah dapat sharing dan ilmu-ilmunya. Semakin kita sering ngobrol, saling sharing, maka nanti kita juga bakal lebih paham lagi, lebih mudah untuk mencerna apa yang awam buat kita gitu. Terus juga jangan lupa teman-teman ya, karena kita udah kedatangan Mas Nanang sebagai narasumber keren kita, jangan lupa di-follow IG-nya, jangan lupa tadi websitenya juga disamperin, terus juga kenalin ke teman-teman kita gimana sahabat APP tadi itu seperti apa, itu nanti juga sebagai jempol. Ya itu tadi dari Mas Nanang itu harus kita terapin ya, teman-teman ya. Jangan lupa ya, setelah talk show ini kita langsung lanjutin dan mungkin belajar lebih lagi setelah dapat insight dari Mas Nanang. Seperti itu. Nah, sepertinya kita udah di akhir talk show karena udah mepet waktunya. Mas Nanang juga pasti habis ini balik lagi ya Mas ya ke kantor ya, masih sibuk kerja ya. Iya betul Mas Udah. Ananda. Ya, terima kasih Balik banyak Mas lagi atas ya. waktunya. Kita udah diberi Iya kesempatan buat sama-sama. buat Semangat ya buat teman-teman kuliahnya. Wih, pasti semangat, semangat. Kita harus semangat mahasiswa. Oke, terima kasih Mas Nanang. Saya akhiri, mohon maaf Mas Nanang kalau masih ada salah kata dan masih berantakan untuk memoderatori talk show ini. Saya dan teman-teman minta maaf dan berterima kasih sangat banyak. Saya akhiri Zoom meeting kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman. Dadah, ketemu lagi di video berikutnya. Waalaikumsalam. Mari teman-teman. Baik, terima kasih Mas.